Jokowi disebut pengecut oleh netizen. Denny Siregar singgung keberanian bubarkan HTI dan FPI. Bahkan mantan presiden yang jenderal takut. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kelompok radikal, si anak manja peliharaan SBY itu yang sudah jadi monster dihajar habis-habisan. Persis kayak anak manja yang dipukul pantatnya pakai ikat pinggang supaya dia sadar. Tapi ya susah sih, sudah 10 tahun dimanja sama SBY, gak gampang untuk dirubah. Di era SBY, juru bicara FPI Munarman bahkan mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. Sekarang di era Presiden Jokowi, FPI pun dibubarkan. Dan benar kata Mahfud MD, tanpa FPI hidup terasa nyaman dan damai. Ini adalah dosa besar atau kesalahan fatal dari rejim yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun SBY berkuasa, tahun 2004 sampai 2014, SBY mungkin mempunyai tujuan yang baik, ingin merangkul semua kekuatan di negeri ini. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah kelompok-kelompok atau partai yang berideologi bukan Pancasila dirangkul dan masuk di dalam sistem pemerintahan kita. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi sebuah cuitan dari akun @agamkupi yang menganggap Jokowi sebagai pengecut. Hal itu adalah buntut dari pembubaran Ormas FPI dan HTI tempo hari yang selalu bikin rusuh. Denny melalui akun Twitter pribadinya @dennysiregar7 pada Rabu 15 Juni 2022 menyampaikan bahwa proses pembubaran ormas terlarang FPI dan HTI bukanlah perkara yang mudah. Menurutnya, ormas yang mengatasnamakan agama sebagai tunggangannya itu memiliki ribuan massa dan hal itu bukan urusan yang kecil untuk segera dibubarkan. Bahkan Denny menyebut jika mantan presiden yang seorang jenderal pun takut membubarkan ormas barbar layaknya FPI dan HTI. Di sisi lain, Denny juga menyentil akun @agamkupi jika ia harus mampu membedakan antara sikap pengecut dan bertindak strategis. Seharusnya, masyarakat Indonesia mampu berpikir secara bijak dalam menanggapi adanya ormas terlarang layaknya FPI maupun HTI yang mengancam kedaulatan NKRI. Mereka merupakan salah satu ormas yang terbukti membawa paham yang berseberangan dengan ideologi Pancasila, sehingga memang harusnya dibubarkan dan dibasmi dari bangsa Indonesia. Sebelumnya diketahui, melansir dari kompas.com, jika keberadaan para petinggi organisasi masyarakat atau ormas Khilafatul Muslimin hingga kini masih terus diburu pihak kepolisian. Terbaru, Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 4 orang tertinggi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka dari 3 titik lokasi yang berada di Indonesia. Keempat orang tersangka berinisial AA, IN, FA, dan SU yang ditangkap pada Sabtu 11 Juni 2022 itu merupakan tokoh sentral dalam pergerakan Ormas Khilafatul Muslimin. Hingga babak baru pemburuan Khilafatul Muslimin ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka itu digelandang menuju Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terbukti, sampai saat ini pemerintahan Jokowi masih gencar-gencarnya membasmi ormas terlarang yang mengancam kedaulatan NKRI. Presiden Jokowi dengan mandatnya untuk terus memberangus ormas-ormas terlarang demi menjaga keutuhan bangsa ini. Akan tetapi sangat berbeda faktanya di masa kepemimpinan presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang justru dianggap takut menindak tegas ormas-ormas terlarang yang mengancam keutuhan NKRI. Melansir dari nawacitapos.com, jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian atau sekarang Mendagri yang mau membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI karena sepak terjangnya, jelas-jelas ormas anti Pancasila terhalang oleh keputusan Presiden SBY pada saat itu. Pasalnya Presiden kala itu, SBY ragu dan takut, keraguannya berkecambuk. Bisa jadi karena Demokrat masih mesranya dengan PKS, dan PKS ada di kabinet SBY sebagai menteri. Kita tahu bersama PKS, kiblat titahnya kepada Ikhwanul Muslimin atau IM. IM sendiri sudah dibubarkan di negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Bahkan negara penghasil minyak bumi di dunia itu memasukkan IM sebagai organisasi berbahaya. HTI juga bagian dari IM. Paham dan pandangannya kental dengan anti Pancasila. Kebinekaan tak berlaku bagi HTI. Tapi begitulah sobat,
mirisnya kepemimpinan SBY. Di eranya justru ormas terlarang dipelihara, malah diberi logistik yang dikucurkan dana dari APBN. Yang pasti SBY presiden yang cari aman, walaupun negaranya sudah dihinggapi dan digerogoti oleh paham-paham khilafah. Bagi SBY, mungkin dengan merangkul FPI dan HTI, semuanya bisa baik-baik. Yang terjadi malah rusaknya bertambah parah dan hampir membahayakan NKRI. Bersyukur Jokowi melakukan hal yang sebaliknya dengan SBY, bukan dirangkul, melainkan harus bubar paham-paham anti Pancasila, termasuk FPI dan HTI. Bahkan pembubaran kelompok khilafah tersebut disambut meriah pihak penegak hukum dan aparat keamanan, apalagi rakyat Indonesia. Terbukti, saat ini khilafah tidak menggaung dengan keras. Ketika khilafah berbuat onar di Republik, tidak ada ampun. Jokowi akan memerintahkan aparat kepolisian menindaknya secara tegas tanpa ampun. Karena kita tahu bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan. Di era Jokowi, HTI dan FPI dibubarkan. Akhirnya Indonesia dapat bernafas lega setelah udara-udara di Indonesia terjangkit virus kadrun-kadrun mabuk agama. Wassalam. Kurang ajar, kelakuan kadrun provokasi dan tukang fitnah. Seorang netizen berharap Jokowi diamuk massa agar NKRI selamat, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah simbol negara. Mbak Silvia membayangkan kalau kepala negara asing saja harkat dan martabatnya dilindungi dari penghinaan, maka sangat ironi kalau presiden dan wakil presiden kita tidak dilindungi soal harkat dan martabatnya. Itulah kenapa begitu banyak demo yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari demo para ormas agama, demo buruh, sampai mahasiswa. Tuntutan mereka berbeda-beda dan semuanya minta tuntutannya diterima. Seorang warganet berharap Jokowi diamuk massa. Alasannya yaitu supaya Indonesia selamat dari mara bahaya. Publik dihebohkan dengan cuitan seorang warganet yang mengaku ingin Presiden Jokowi tertimpa hal yang negatif, yaitu diamuk massa. Ia menyebut alasannya ialah agar NKRI selamat dari mara bahaya. Semua alasan yang dinilai tidak logis oleh warganet lainnya. Warganet yang menuliskan cuitan negatif itu adalah pengguna Twitter dengan nama akun Resti Cayah. Ia menuliskan pernyataan itu melalui cuitannya. Sebagaimana dikutip terkini.id pada Sabtu 18 Juni 2022. Ia mengungkapkan jika ia sangat berharap kalau Presiden Jokowi bakal diamuk massa. Pasalnya, ungkapan tersebut merupakan harapan paling tulus darinya agar NKRI selamat dari mara bahaya. Bahkan cuitan itu memancing amarah beberapa warganet lainnya. Pengguna Twitter itu diancam berbagai pihak. Kemudian, seorang warganet lainnya merasa kesal. Warganet dengan nama akun Twitter @sang_pembalasan mengunggah screenshot cuitan itu. Selain itu, ia juga menuliskan pernyataan yang menandakan kekesalannya terhadap cuitan tersebut. Dirinya meminta agar identitas orang itu dapat diketahui agar bisa dimintai penjelasan. Dirinya juga menjelaskan bahwa akun Twitter Resti Cayah bukan hanya menghina presiden, melainkan pernah juga menghina agama Kristen. Miris, kelakuan kadrun emang parah dan gak ngotak. Mereka mengumbar kebencian dan hinaan terhadap Presiden RI, tapi menikmati hasil kerjanya. Dasar munafik. Begini nih, yang namanya barisan sakit hati featuring kadrun
yang kepalanya ketutup panci. Jadinya nggak bisa bedain antara pemimpin yang membangun peradaban atau membawa Indonesia ke zaman purba. Perpecahan maksudnya. Kebencian itu rupanya melahirkan kegilaan, hingga mengirimkan wajah-wajah seperti Resti Caya yang juga tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Yang keluar dari mulutnya hanya sumpah serapah dan cacian terhadap pemimpin yang sah dan tak luput menghardik agama lain agar ia dipandang sok. Entah apa yang merasukimu, hingga kau begitu dungu, Drun? Memang benarlah kata pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena dengan menggonggong tak akan mampu membangun negeri ini menjadi lebih baik dan maju. Melihat realitas janji kampanye Joko Widodo yang mendengarkan keluhan rakyat, bersentuhan langsung, mementingkan pelayanan rakyat, jujur dan bekerja nyata, yang menjadi sebuah prioritas, dengan ideologi politik seperti itulah, mampu mengantarkan masyarakat mempercayakan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dalam 2 periode. Hal itu adalah bukti nyata atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Jokowi memang ditakdirkan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Jokowi pun menegaskan bahwasanya dengan adanya etos kerja yang lebih baik akan mempercepat pencapaian kehendak kita bersama untuk menjadikan bangsa kita lebih besar. Bangsa yang membawa peradaban lebih baik dan berkembang, bukan seperti kadrun yang otaknya stagnan. Etos mereka cuma satu, yaitu menghina dan menggonggong layaknya sampah masyarakat, hanya membuat polisi kadrun dan membawa Indonesia semakin mengalami kemunduran. Jokowi menekankan bangsa ini perlu kerja keras, karena kerja merupakan makna budaya dan representasi pembangkit karakter bangsa. Dengan itulah, tidak akan ada kemunduran di berbagai bidang. Bekerja yang baik menurut Jokowi ialah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah hasil yang bisa dilihat, dirasakan orang lain, dan mempunyai kebanggaan dan kepuasan bagi diri sendiri. Beda banget sama barisan kadrun yang sakit hati, yang bisanya cuma membuat moral warga Indonesia makin buruk, bahkan tidak menghasilkan karya apapun. Jangankan karya, buat makan nasi bungkus saja harus mengumbar kebencian. Emang kadrun pada dungu otaknya. Yaelah Drun, hatimu sudah mati ya, makanya otakmu gersang.